Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang di video saya ya. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel yang saya pakai di sini adalah versi yang 2019 ya. Kalau kemarin itu yang di Word itu saya pakai yang versi 2016. Ya, tapi sebenarnya tidak ada yang beda ya. Dan cuma sedikit tampilan saja. Oke, tanpa banyak pembuka, kita akan mulai membahas tentang judul dokumen ya, atau judulnya. Nah, kalau di Word kemarin itu di bagian judul sini itu namanya dokumen 1. Nah, tapi kalau dalam Microsoft Excel itu namanya book 1. Book itu kan artinya buku ya. Dalam sebuah buku itu ada bab-babnya, bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Dan setiap bab itu pasti punya kaitan antara masing-masing bab-bab yang lain, kan gitu. Nah, sama juga dengan Excel, artinya dalam satu file Excel itu punya banyak lembar kerja yang bisa kita pakai. Nah, penyebutan lembar kerja sendiri dalam Excel itu disebut dengan sheet ya. Nah, sheet, Word, dan Excel. Kemudian yang kedua adalah dari daftar menunya. Daftar menu pada Excel itu ada formula dan data. Kalau di Word kemarin itu reference dan MyList. Nah, kenapa reference MyList-nya itu tidak muncul di Excel? Karena ya fungsi utama Excel itu adalah mengolah data, gitu ya. Kalau reference kemarin kan itu dia bahasnya tentang daftar pustaka, pembuatan daftar isi, kan gitu. Nah, Excel itu ya enggak, konsen fungsinya bukan ke sana. Sama MyLinks itu tentang surat uploadnya, labelnya, dan sebagainya. Nah, kalau dalam Excel itu ya tidak, fungsi utamanya bukan ke sana. Nah, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya perbedaan yang lain, misalnya di menu home itu ada namanya sales dan editing, ada style juga. Nah, gitu. Ini tambahan di menu home-nya Excel, nanti kita bahas. Nah, ya sebelum kita lebih jauh lagi membahas ya, nah pada Excel kita kali ini itu kita tidak banyak membahas tentang tab menu, tetapi yang kita bahas kebanyakan itu nanti adalah rumus-rumus Excel yang biasa kita pakai gitu. Oke. Di bagian menu formula sendiri itu banyak rumus sebenarnya dalam Excel ya. Ada TOSUM, Regenerius itu artinya yang sering dipakai ya, finansial, logical, text, date and time, lookup reference, math and trigonometry, dan fungsi lain statistik, engineering, Q, information, compatibility, web. Itu ada banyak ya. Jadi kalau kita membahas itu ya 3 bulan itu kalau tidak selesai juga kan gitu. Dan pasti banyak partnya. Tapi kita akan tidak terlalu bahas semua. Yang saya bahas nanti itu rumus-rumus yang kira-kira sering kita pakai dan sering kita gunakan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, maupun di lingkungan dunia kerja. Adapun nanti ya saya akan tetap berikan beberapa rumus yang lain, tapi pada bagian part trik mungkin ya, atau cara-cara seperti itu, atau tutorial lah. Kali ini kita fokusnya dulu materinya. Sama dengan data, ada query,
ada data tools, ada namanya motif analysis, yang nanti semua kita bahas juga. Oke, untuk bagian itu yang perbedaan kedua. Kemudian selanjutnya perbedaan tampilan lembar kerja. Excel itu ada yang disebut dengan kolom yang ditandai dengan urutan abjad ini. Yang jadi semua yang arahnya vertikal itu disebut kolom ya. Ini semua kolom L, kolom M, kolom K, kolom H, seterusnya. Kemudian ada juga namanya baris itu tanda dengan urutan angka, baris 1, baris 6, baris 11, dan seterusnya. Nah, di dalam Excel, kolom itu, jumlah kolom yang terdapat dalam Excel itu sampai dengan urutan XFD. Jadi kalau kita hitung itu sekitar 18 ribuan kolom. Kalau baris sendiri itu sampai di 1.048.576 baris ya, jadi banyak ya. Jadi satu sheet saja itu bisa sampai menampung data ya, dan data dengan 18 ribuan kolom dan baris yang 1 juta lebih itu ada. Oke ya. Nah kemudian ya ada lagi namanya sheet 2, sheet 3, sheet 4. Ini maksudnya lembar selanjutnya, tambah lagi sheet 5 dan seterusnya. Nah, berapa lembar kerja dalam Excel? Nah, Excel itu bisa menampung lembar kerja sebanyak 255 sheet atau 255 lembar kerja. Nah, gitu. Jadi banyak kan? Oke. Kotak-kotak kecil ini semua ini itu disebut dengan sel. Ya, disebut dengan sel. Sel itu ya titik temu antara kolom dan baris. Jadi semua kotak-kotak kecil ini punya nama. Misalnya ini adalah ada di kolom K baris 7, maka disebut ini namanya adalah sel K7 gitu. Ini disebut dengan sel F5, ini disebut dengan sel P17, kolom P baris 17. Nah, gitu ya. Ya, kalau secara umum tampilannya seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah ke rumus-rumus Excel-nya, ya, yang pertama itu kita harus punya dasar dulu gitu. Nah, kalau saya sendiri dalam pelajari rumus Excel itu yang penting punya 3 dasar dulu. Yang pertama adalah bisa membuat tabel atau border. Yang kedua adalah bisa menggunakan margin center. Dan terakhir adalah bisa menggunakan draw text. Kalau punya dasar itu, sudah bisa nih kita pelajari rumus. Kita sudah bisa mempelajari rumus-rumus yang ada di Excel ya. Menurut saya tadi keluar pokoknya. Oke. Kenapa kita harus membuat tabel gitu ya? Padahal kayaknya sudah ada kotak-kotaknya. Gitu. Nah, kotak-kotak di sini yang ada garis hitam abu-abu ya, abu-abu ini itu kalau kita perhatikan tidak akan kelihatan karena ini hanyalah sebuah grid line atau bisa kita bilang itu sebagai garis bantu gitu, dan kita bisa kasih hilang di view. Namanya grid line atau ya, lines itu kan garis bantu saja gitu. Makanya kita harus tetap membuat tabel. Nah, ada beberapa yang sering dalam orang yang memulai Excel itu kadang menjumpai inputan yang panjang dan sering menjadi masalah. Contoh misalnya kata provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini kadang itu kita sangka bahwa kata provinsi itu ada di kolom A, kata Sulawesi itu ada di kolom B, dan kata Tenggara itu ada di kolom C atau ya ada di bagian kolom C itu. Nah, ini sebenarnya
atau Provinsi Sulawesi Tenggara itu masih punyanya sel A1 gitu. Bukan berarti bahwa Sulawesi yang ada di B, Cendana Tenggara. Apa yang menjadi penanda? Nah, itu pada saat kita klik C di sini ada disebut dengan formula bar. Formula bar itu ya fungsinya adalah menampilkan isi daripada sel yang kita seleksi. Gitu. Nah, ini yang kelihatan kosong, berarti di C ini sebenarnya kosong dia. Nah, di B juga kosong. Lalu di mana ini? Ya, adanya di A1. Nah, ini lengkapnya ya. Gitu. Lah, terus kita bisa close sampai di kolom C. Ya, karena garis ini itu tidak memuat semua konten yang ada di dalam. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya, caranya bisa kita perlebar garisnya gitu. Ada dua cara. Yang pertama bisa kita klik 2 kali ya, di bagian sini ini, saya ulangi, klik 2 kali di bagian sini sampai kursornya berubah seperti itu, seperti yang teman-teman lihat, baru klik 2 kali. Atau bisa kita geser-geser, kita anggap misalnya kita geser segini, nah jadi tanggarannya pindah di B. Kita pindah-pindah ya. Nah, misalnya nanti suatu waktu kita nulis di B gitu, maka tanggarannya hilang. Bukan hilang ya, tapi dia ditutupi oleh konten yang berada di sel B1. Nah, gitu ya, kita tinggal memperpanjang lagi. Atau bisa kita juga menggunakan yang namanya wrap text. Wrap text itu seperti ini. Jadi wrap text itu biasa difungsikan untuk kolom yang kelihatan boros kalau misalnya terlalu panjang gitu ya. Makanya biasa orang-orang pakai wrap text supaya tulisan selanjutnya yang nyambung itu tetap di bawahnya tapi di lokasi sel yang sama, kayak gitu wrap text. Kemudian kita tinggal atur tengah-tengahnya gitu. Nah selanjutnya kata Jawa ini. Nah kalau kita perhatikan kata Jawa ini ada di bagian kiri bawah ya. Nah itu bisa kita kasih pas ke tengah sini. Kita pilih ini ya, center dan middle, jadi supaya dia pas di tengah. Oke, soal penempatan teks di dalam satu kotak sel itu punya 9 arah. Ini, atas, tengah, bawah, kiri, tengah, kanan. Gitu. Jadi kalau mau kasih pas tengah-tengah ya tengah, ya, center, middle. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya kalau kita temukan yang model tabelnya itu seperti ini. Misalnya nama ujian ada IPA, IPS dan data. Misalnya kita menyusun teman-teman sekalian dalam membuat penomoran dalam Excel itu artinya nomor urut ya. Itu misalnya 1 sampai 30 itu kita tidak perlu ngetik manual 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa mengandalkan cara kerja Excel dalam menghitung selisih. Nah 1, 2 ini kan punya selisih ya, mereka punya selisih 1. Jadi kalau kita lakukan blok 2 angka ini kemudian kita tarik ke bawah, anggaplah di samping nomor 30, maka nanti Excel akan otomatis menjumlah selisihnya, karena ini ke sini selisihnya 1, maka selanjutnya 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 3 tambah 1 5, 4 tambah 1 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat selisih yang isinya adalah 2 selisih 1, 3 misalnya, ini kan 2, 3 gitu ya, maka untuk selanjutnya selisihnya pasti akan 3 dan menghasilkan angka ganjil begitu ya. Nah ya begitu kira-kira. Nah tabel ini, nah kalau kita membuat seperti ini itu
Kalau kita print itu nanti dia akan tampilannya seperti ini. Ya, artinya ya hanya ada jarak saja, tapi tidak ada tabelnya, gitu. Tampilannya nanti akan seperti ini. Makanya kita harus membuat tabel, gitu. Triknya teman-teman sekalian dalam membuat data yang isinya tabel itu pertama input dulu datanya saja sampai selesai, gitu. Input, masukkan datanya sesuai dengan apa yang diperintahkan, gitu. Kemudian blok semua datanya. Bisa dengan cara klik kiri tahan di nama, kemudian kita tarik sampai di mana, atau bisa juga kita letakkan di sini kursornya, yang penting di sekitar konten, kemudian kita kontrol A. Kayak gitu ya, langsung kontrol A. Tapi harus di sekitar konten, karena kalau misalnya kita di sini baru kontrol A, maka itu akan memblok semua. Di sini saja, atau di sini boleh. Kasih dekat konten, kontrol A. Lalu kita buat tabelnya itu di border namanya, baru pilih hal border kayak gitu ya. Nah, kemudian kita kasih rata tengah supaya agak rapi. Di sini kan ada kotak-kotak yang istilahnya sisa gitu ya. Nah, maka kalau terdapat kotak sisa atau sel yang sisa ini, ya kita gunakan namanya margin center. Margin center fungsinya itu adalah menggabungkan beberapa sel jadi satu. Caranya misalnya nama ini kan boros ya, jadi kita klik kiri di nama, tahan, baru kita blok sampai di kotak kosongnya, kemudian margin center. Nah, ini juga blok margin center. Sudah supaya terlihat cantik lagi, ya kita warnai lah misalnya kayak gitu. Dan nah, itulah kira-kira kalau soal tabelnya ya. Nah, ya cukup ini saja dulu mungkin soal tampilan dari Microsoft Excel. Kemudian kita sudah melakukan border, namanya membuat border ya. Kemudian kita sudah melakukan yang namanya block text dan margin center. Sekira cukup dulu untuk sesi kali ini. Bagi teman-teman yang ada mau ditanyakan, silakan bertanya ya di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Ya, jangan lupa untuk subscribe-nya juga supaya tambah semangat kita bikin konten, like jika suka. Nah, itu kira-kira.